Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ferry di channel Pengen Jadi Hacker. Nah, di video kali ini kita akan membahas Cross-Site Request Forgery atau biasa disebut CSRF gitu. Nah, sebenarnya apa itu CSRF? Terus bagaimana teknik serangannya dan bagaimana pencegahannya. Nah, langsung aja kita bahas. Apa itu CSRF? CSRF ini adalah serangan yang memaksa pengguna terautentikasi yang sudah login untuk menjalankan aksi yang tidak mereka inginkan gitu. Serangan ini sering dijuluki serangan satu klik karena seringkali hanya butuh satu aksi, misalnya mengeklik tautan atau mengunjungi halaman web untuk dieksekusi gitu. Nah, di sini itu maksudnya yang sudah login itu eh, target yang sudah login ke web tersebut gitu dan memiliki sebuah session gitu. Jadi kalau nggak ada token CSRF-nya maka bisa apa namanya, memiliki kerentanan CSRF gitu. Nah, targetnya itu bukan server, melainkan penggunanya gitu. Penyerang tidak mencoba menembus pertahanan server, tapi sebaliknya mereka memanfaatkan kepercayaan yang sudah ada antara browser pengguna dan aplikasi web yang dituju gitu. Nah, serangan ini berbahaya karena memanfaatkan sesi aktif pengguna ya. Sama dengan apa yang saya bilang tadi, ketika si target itu sudah login ke web tersebut gitu. Maka, target itu akan memiliki sesi yang aktif gitu. Nah, selama pengguna ini belum logout, serangan bisa dilakukan kapan saja gitu. Nah, untuk, melakukan serangan CSRF itu, menurut saya wajib menggunakan social engineering. Kenapa ya, karena, kita itu harus mengelabui seseorang untuk mengeklik sebuah, tautan gitu. Nah, kalau, udah diklik dan aplikasi webnya ini, rentan terhadap CSRF, maka, itu dapat merubah apa yang tidak diketahui oleh si target tersebut gitu. Nah, mekanisme serangannya, itu adalah langkah yang pertama manfaatkan sesi otomatis ya. Setiap kali, kita login ke sebuah situs, browser akan menyimpan sebuah cookie gitu. Cookie ini berfungsi seperti kartu identitas yang secara otomatis kirim bersama setiap permintaan ke situs tersebut. Nah, penyerang tahu bahwa browser akan secara otomatis mengirim cookie ini tanpa peduli dari mana permintaan itu berasal. Nah, langkah yang kedua yaitu adalah perangkap di situs lain. Gitu. Penyerang membuat sebuah halaman web jahat, misalnya sebuah forum atau situs berita palsu yang berisi kode tersembunyi. Kode ini bisa berupa gambar ya, iframe yang tidak terlihat atau tautan yang sudah dimodifikasi untuk menjalankan aksi berbahaya di situs lain, misalnya transfer dana atau mengubah kata sandi. Nah, contoh serangan detailnya itu kurang lebihnya seperti ini gitu. Kita bayangkan kita itu masuk ke aplikasi bank yang rentan gitu, memiliki URL untuk transfer dana. Contoh URL-nya seperti itu ya, bisa dibaca. Terus skenario serangannya itu, kita login ke misalkan bank.com dan memiliki sesi aktif gitu. Kita tidak sengaja mengunjungi situs jahat yang, dibuat penyerang gitu. Nah, situs penyerang mengandung kode HTML tersembunyi seperti, ini contohnya ya, menggunakan IMG-SRC, nah itu jumlah-jumlahnya 999 gitu. Nah, yang terjadi apa, browser mencoba memuat gambar tersebut dan karena domainnya adalah bank.com, ia secara otomatis melampirkan cookie sesi kita gitu. Permintaan transfer dana dikirim ke bank.com seolah-olah kita sendiri yang melakukannya, tanpa kita sadari uang sudah ditransfer ke rekening penyerang. Nah, itulah, eee, masalahnya kita itu harus melakukan social engineering untuk, melakukan serangan CSRF ini gitu, memaksa pengguna untuk mengeklik sesuatu gitu. Nah, untuk pencegahan dan perlindungannya, nanti kita bahas setelah kita praktek biar, kita itu nggak bingung gitu, contoh serangannya itu bagaimana gitu, nggak cuma teori aja. Nah, langsung aja ke prakteknya. Nah, seperti biasa di sini itu saya pakai, lab dari Pentest Lab. Nah, kita login dulu, admin sama password.
Lalu kita masuk di bagian CSRF. Nah, di sini kan, ada fitur ganti password ya, change your password, change your admin password. Kita ingin mengganti password dari si admin. Tadi kan password ya, gitu. Nah, kalau kita di sini kita ganti jadi admin admin, maka password berhasil diganti. Nah, kita itu bayangkan ya, kalau misalkan, fitur ini itu adalah fitur transfer uang gitu, seperti yang kita analogikakan di, bank.com tadi gitu. Nah, untuk, apa namanya, melakukan serangan ini yang kita butuhkan yaitu adalah Brave Suite ya, ini untuk, mendapatkan, apa, HTML-nya. Di sini kita, intercept dulu di bagian Brave Suite, kita nyalakan intercept-nya, lalu kita atur proxy-nya ya agar terarah ke Brave Suite. Oke, kalau sudah, kita ganti menjadi password-nya itu, admin 1 admin 1 gitu misalkan. Lalu kita change, nah akan di, intercept oleh Brave Suite. Nah, kalau udah sampai sini, yang kita lakukan ini adalah klik kanan ya, klik kanan di kode ini, lalu pergi ke engagement tool, lalu pilih di generate CSRF POC ini. Kita copy kodenya, oke. Lalu kita masuk ke terminal, kita masuk ke mousepad. Ini bebas ya, mau pakai editor apapun juga boleh. Mousepad kita tempel kodenya tadi di sini. Lalu di sini kita save, kita taruh di desktop, kita, namai tes CR RF CSRF.html. Misalkan gini, lalu kita enter. Untuk melakukan save, kita X. Oke, nah lalu di sini di bagian Browse-nya kita, eee, drop semuanya ya, drop all. Oke, lalu di sini intercept-nya kita matikan. Oke, lalu kita kembali ke bagian websitenya. Nah, di sini itu jangan di-refresh ya, kita klik di bagian sini, ya kita ibaratkan, kita itu punya sesi yang aktif gitu. Oke, nah kita itu bayangkan, target itu udah membuka sebuah, eee, menu websitenya gitu, menu di dalam websitenya gitu. Nah, yang kita lakukan itu adalah melakukan social engineering. Nah, di bagian, eee, apa ini namanya, tautan yang kita buat tadi ya, tes.csrf.html, kita klik 2 kali, ini ibaratnya si target ya, si target itu melakukan, klik ini, nah tiba-tiba, ketika diklik itu akan langsung mengganti password-nya gitu. Oke, nah kalau masih bingung, saya jelaskan sedikit, serangan ini itu bisa, dikombinasikan ya atau bahkan diwajibkan menggunakan, social engineering gitu. Nah, misalkan kan, eee, kita tahu informasi tentang dirinya gitu, atau informasi tentang emailnya gitu. Nah, segera, klik tautan ini untuk mengamankan akun Anda gitu. Nah, kan si target itu panik gitu, nah jadi langsung nge-submit request-nya. Nah, tiba-tiba apa, password-nya terganti sendiri, gitu. Itu adalah contoh, dasar serangan cross-site request forgery, gitu. Nah, jadi serangan ini itu ya bener-bener ancaman banget itu, tanpa, kita sadari
kita itu udah terkena serangan tersebut gitu. Nah, untuk teknik pencegahan dan perlindungannya itu menggunakan token anti CSRF ya, karena di sini itu deteksinya sulit ya, karena CSRF ini memanfaatkan sesi yang valid, serangan ini hampir tidak bisa deteksi oleh server sebagai aktivitas yang mencurigakan gitu. Pencegahan adalah kunci utamanya gitu ya, bisa menggunakan token anti CSRF sama Sam Smith cookie gitu. Nah, kalau pakai token anti CSRF, server akan membuat token unik dan acak untuk setiap permintaan penting, misalnya formulir transfer atau formulir eee, ganti password yang kita demokan tadi gitu. Nah, token ini itu dimasukkan ke dalam formulir sebagai input tersembunyi. Nah, saat pengguna mengirim permintaan, server akan memvalidasi apakah token di formulir itu sesuai dengan token yang ada di sesi pengguna. Nah, jika tidak valid, permintaan itu akan otomatis ditolak gitu. Nah, kalau untuk same site cookie ini adalah lapisan pertahanan tambahan ya. Nah, yang paling penting itu adalah menggunakan token anti CSRF gitu. Nah, untuk same site cookie itu dengan mengatur atribut same site di lex atau same site script gitu pada cookie untuk mencegah dikirim ke situs lain gitu sehingga permintaan dari situs jahat tidak akan pernah berhasil. Nah, untuk kesimpulannya CSRF ini merupakan ancaman yang sangat serius gitu, yang menargetkan kepercayaan antara pengguna dan aplikasi web gitu. Penyerang tidak menyerang server secara langsung, melainkan memaksa browser pengguna untuk menjadi perantara gitu. Nah, pencegahan utamanya itu adalah dengan menggunakan token anti CRF sama same site cookie yang memastikan bahwa setiap permintaan penting hanya bisa dilakukan dengan niat dan persetujuan dari pengguna yang sah. Nah, kalau mungkin penjelasan saya ini kurang bisa difahami, tinggalkan komentar Anda di kolom komentar YouTube saya. Nah, nanti saya akan coba jelaskan sampai teman-teman itu bisalah memahami serangan CSRF ini gitu. Nah, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.